Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan suara saya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua berdiskusi lagi mengenai proses penyembuhan gangguan kecemasan yang tidak terkendali, anxiety disorder maupun psikosomatik. Pada video sebelumnya sudah kita bahas bahwa gangguan kecemasan yang tidak terkendali itu adalah hal yang tidak berbahaya. Ini bukan virus, bukan kuman, bukan mikroorganisme yang mengancam keselamatan diri kita. Ini hanyalah imajinasi fantasi kita, ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan oleh orang yang sedang mengidap gangguan kecemasan adalah hanya reaksi zat asam lambung yang sedang naik di dalam pencernaan kita. Sebelumnya mungkin kita merasa khawatir kita terkena penyakit yang berbahaya mematikan, penyakit jantung, penyakit paru-paru, atau penyakit yang berbahaya lainnya. Padahal setelah diberi penjelasan bahwa itu sama sekali tidak benar, itu sama sekali hanya reaksi pikiran kita yang sedang negatif. Jadi dengan keyakinan dan kepahaman kita bahwa hal itu tidak berbahaya, seharusnya kita sudah menjadi tenang lagi. Karena untuk apa kita takutkan seandainya gangguan kecemasan yang kita sering khawatirkan sebenarnya hal-hal yang bersikap fantasi diri kita sendiri. Seperti halnya kalau kita mungkin bertemu binatang buas, harimau, singa, buaya, ular, dan lain sebagainya, mungkin semua orang akan ketakutan karena keamanan dan keselamatan diri kita merasa sedang terancam. Tapi seandainya ada orang yang memberitahu bahwa binatang buas itu ternyata hanya berupa patung, berupa boneka, tentunya kita dengan sendirinya akan tenang karena hal itu sama sekali tidak berbahaya untuk keselamatan diri kita. Sama halnya seperti yang tadi disampaikan, seandainya kita sebelumnya merasa khawatir terkena penyakit yang berat sampai ketakutan dengan kematian, ada informasi berita kematian kita merasa takut, tapi setelah dikasih tahu bahwa hal itu ternyata tidak berbahaya karena sama sekali tidak ada informasi berita orang yang menderita gangguan kecemasan maupun psikosomatik meninggal, dan akhirnya kita nggak usah takut lagi, nggak usah khawatir lagi dengan gangguan kecemasan yang sedang kita alami. Teman-teman semua, memang untuk bisa sembuh total dari gangguan kecemasan yang sedang kita hadapi, kita harus bisa membiasakan diri menjalani hidup dengan tenang, mulai kita dari bangun pagi hingga kita proses tidur di malam hari. Karena biasanya orang yang sedang mengalami gangguan kecemasan pagi hari sudah merasa terserang oleh ribuan masalah, seolah-olah dikeruduk oleh masalah, dikeroyok oleh masalah. Kepala kita dari pagi sudah mulai merasa pusing, teringat masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Kita perlu review dulu apakah masalah itu benar-benar penting atau tidak di dalam hidup kita. Apakah masalah yang selama ini kita pikirkan itu sebenarnya masalah yang menyangkut diri kita, atau sama sekali itu bukan masalah diri kita, bukan tanggung jawab kita. Karena banyak sekali orang-orang yang memikirkan masalah, sebenarnya masalah itu sama sekali bukan urusan di dalam kepentingan orang yang bersangkutan. Nah, teman-teman semua, dalam menjalani hidup kita juga dianjurkan untuk tidak terlalu serius. Maksudnya bukan berarti kita cengengesan, berhura-hura, bersanteria, tapi dalam pengertian ketika kita sedang menghadapi masalah, ada orang yang menyakiti kita, orang yang membuli kita, orang yang memperlakukan kita tidak adil. Nah, seandainya hal itu terjadi, bukan berarti dunia ini serasa runtuh dan kita kehilangan semangat,
terus-menerus menyimpan rasa marah, menyimpan rasa dendam, dan akhirnya malahan menyakiti, melukai perasaan diri kita sendiri. Apabila kita sudah memaafkan orang tersebut, sudah melepaskan semua beban masalah dan memulai hidup baru, lembaran baru, otomatis perasaan kita menjadi tenang. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa untuk terbebas dari gangguan kecemasan, rasa memaafkan itu sangat penting, dan harus kita sadari memaafkan itu bukan kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan diri sendiri agar kita bisa move on, melangkah hidup yang baru, dan memulai lembaran hidup yang baru. Demikian juga seandainya teman-teman yang mungkin selama ini memiliki cita-cita yang besar, belum juga terwujud, belum juga kesampaian, harus berbesar hati. Keimanan kita dibutuhkan. Tidak mencapai cita-cita yang kita inginkan bukan akhir segalanya, masih ada peluang-peluang yang baru, dan siapa tahu Tuhan akan menggantinya menjadi sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih menarik, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Sikap tidak terlalu serius artinya juga bisa ditunjukkan bahwa hidup kita bukan semata-mata hanya berkepentingan untuk masalah kehidupan di dunia saja. Ingat, motivasi kita hidup di dunia semata-mata ditujukan untuk beribadah. Beribadah pengertiannya luas. Kita bekerja untuk beribadah, berbuat ke orang lain beribadah. Tentunya dengan komitmen niat dari awal untuk tujuan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perasaan ikhlas, perasaan sabar akan muncul dengan sendirinya. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, tapi orang lain membalasnya dengan sikap yang buruk, ya kita ikhlas. Kita ikhlaskan semua, kita lepaskan. Toh, itu juga tujuan niat awalnya hanya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya sekedar mencari nama, bukan hanya sekedar ingin dipuji, dan lain sebagainya. Tapi semata-mata tujuan kita hanya ikhlas, seperti ikhlasnya kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Teman-teman semua, terkadang-kadang pikiran kita setiap hari, untuk Anda yang menderita gangguan kecemasan, suka liar, tidak terkendali, hidupnya penuh dengan keinginan dan cita-cita, bahkan memikirkan konsep-konsep kehidupan yang akan datang. Manusia pada prinsipnya pikirannya memang senang liar mengembara kemana-mana, sering mengenang, bernostalgia ke pengalaman yang masa lalu, baik itu pengalaman yang indah, apalagi pengalaman yang sedih. Nah, itu tentu saja akan sangat mengganggu kepada fokus dan konsentrasi kita dalam menjalankan aktivitas hidup kita sehari-hari. Ataupun banyak konsep, banyak rencana, banyak strategi untuk memikirkan hari esok yang akan datang, itu juga tidak dianjurkan. Apalagi masa-masa tahun-tahun yang akan datang sudah direncanakan sedemikian rupa. Agama justru menganjurkan agar kita tidak terlalu banyak panjang angan-angan, karena dikhawatirkan justru kita tidak menikmati, justru kita tidak bahagia, justru kita tidak mensyukuri dan menyadari nikmat apa yang sedang kita alami, nikmat apa yang sedang kita jalani. Kadang-kadang ada orang yang terlalu sibuk bekerja, mencapai cita-citanya, dia lupa orang-orang yang di sekitarnya, yang harusnya momentum-momentum indah yang bisa dia jalani dengan orang-orang yang dia cintai, keluarga, teman, sahabat, orang tua, justru malahan terabaikan. Kita sibuk dengan pikiran kita sendiri-sendiri. Nah, mengikuti keinginan manusia memang gak ada habisnya, karena kadang-kadang keinginan kita akan cepat berubah-ubah. Setiap 5 tahun sekali biasanya orang akan berubah sifat dan berubah kepribadian. Contohnya ketika kecil mungkin kita memimpikan pengen punya sepeda, ketika besar kita pengen punya sepeda motor, ketika remaja, ketika dewasa pengen beli mobil, ketika usia tua mungkin sudah berumah tangga ingin membeli rumah, tanah, properti, dan lain sebagainya. Kodrat manusia memang seperti itu. Yang belum menikah juga kadang-kadang menggebu-gebu ingin segera menikah.
Setelah menikah menggebu-gebu ingin memiliki anak, terus kemudian memimpikan anaknya tumbuh besar dan lain sebagainya. Kadang-kadang justru keinginan-keinginan yang menjadi fantasi diri kita, malahan kita mengabaikan momentum yang sedang kita jalani sendiri. Artinya kita harus senantiasa bersyukur menikmati hidup yang sedang dijalani sekarang, hari ini dan detik ini, bukan kemarin yang sudah berlalu ataupun esok hari. Nah, kadang-kadang pikiran kita terus menerus memikirkan banyak sekali keinginan-keinginan yang justru akan membuat kita perang batin, self-talk sendiri, dan akhirnya malahan mendapatkan gangguan kecemasan yang tidak terkendali. Nah, teman-teman semua, ingat bahwa kebahagiaan itu bukan dicari-cari kemana-mana. Itu akan datang sendirinya seandainya diri kita menjadikan pribadi yang tenang. Dan juga kita akan merasa dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa ketika pikiran kita juga sedang jernih, sedang plong. Makanya ada terapi mindfulness, artinya kita menjalani hidup dengan sadar sesadar-sadarnya. Ketika pikiran kita sedang cemas, pikiran sedang mengembara dan liar kemana-mana, kita dianjurkan untuk diam dulu. Diam dalam pengertian bukan berarti mematung, tapi dia mengistirahatkan pikiran kita agar tidak liar kemana-mana. Cukup diam, atur nafas, perhatikan relaksasi tubuh kita, perhatikan kondisi yang ada di lingkungan sekitar kita, fokuskan kita kembali kepada apa yang sedang kita jalani dalam kehidupan yang sedang kita hadapi. Contohnya mungkin kita bisa relaksasi, melihat sekitar ruangan yang ada, teman-teman tempati, lihat semut-semut yang berjalan, lihat cicak yang merayap, lihat aktivitas orang lain, dan kita sadari bahwa kehidupan ini sedang berjalan, kehidupan ini sedang berlangsung. Jadi pikiran kita tidak melulu terhadap keinginan, terhadap khayalan, dan liar kemana-mana. Makanya sering dianjurkan untuk orang yang sedang mengidap gangguan kecemasan, jauhi dulu smartphone Anda. Karena smartphone biasanya akan membuat kita ketagihan, kecanduan, dan membuang-buang waktu. Selain itu juga membuat kecemasan kita semakin bertambah. Karena di dalam tayangan smartphone biasanya kita akan terlena, terbuai dengan apa yang kita tonton, apa yang kita baca. Di situ banyak sekali ada berita kriminal, informasi-informasi yang membuat kepala kita pusing, berita politik, infotainment, berita artis, hal-hal yang membuat memori yang ada di kepala kita merasa penuh. Akhirnya kita pusing sendiri. Padahal sudah jelas untuk orang yang sedang mengalami gangguan kecemasan, sebenarnya kepalanya sudah penuh dengan memori-memori informasi yang sedang kita terima. Apalagi kalau memori-memorinya berisi kata-kata motivasi. Ada sebagian mungkin motivasi yang selalu kita ingat terus, bahwa kita harus memperoleh gelar cita-cita tertentu, yang akhirnya membuat kita bukannya rileks, fokus, konsentrasi terhadap kondisi lingkungan sekitar kita, malah kita menjadi orang yang menggebu-gebu, orang yang rusuh, yang gerasa gerusu, orang yang ambisius. Dan disitulah ciri-ciri orang yang sedang mengidap gangguan kecemasan. Saya bercerita begini karena saya juga sudah mengalaminya dulu, dan alhamdulillah berangsur-angsur setelah saya menyadari bahwa tujuan hidup saya bukan semata-mata hanya urusan masalah dunia, tapi juga menikmatinya dan bersyukur. Buat apa kita hidup kalau kita tidak menikmati dengan cara bersyukur? Karena sebenarnya Tuhan Yang Maha Esa juga menginginkan makhluknya semua berbahagia, karena berulang kali firman-Nya menyampaikan agar kita selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Bahkan ada firman yang sangat sering kita dengarkan bahwa nikmat mana lagi yang kau dustakan, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Hal itu disampaikan berulang-ulang. Akhirnya sebenarnya kalau kita menyadari, itu
untuk menyadarkan diri kita agar kita senantiasa menikmati hidup yang sedang kita jalani, menikmati, mensyukuri hidup yang sedang tidak kita jalani. Bukan besar kecilnya apa yang kita peroleh, bukan hebatnya apa yang kita dapatkan, tapi bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita tidak akan mungkin bisa berbahagia kalau seandainya kita terus mengharapkan sesuatu yang belum kita peroleh. Tapi kalau kita mensyukuri, menikmati apa yang kita miliki, sedikit demi sedikit meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup kita dengan sendirinya. Kebahagiaan itu akan muncul karena kita menjalani hidup secara sadar, bukan ngefly, bukan memimpikan yang muluk-muluk, bukan seorang penghayal, tapi orang yang benar-benar mindfulness, menjalankan hidup secara sadar sesadar-sadarnya. Dan terakhir mungkin teman-teman, kita juga harus berlatih kembali untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat, karena pada prinsipnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Artinya John Politikon mungkin pernah kita dengar waktu sekolah, yang menunjukkan bahwa manusia itu makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat dan tidak bisa hidup sendiri. Pada penderita gangguan kecemasan biasanya sering mengurung diri, tidak mau komunikasi dengan orang karena ada ketakutan-ketakutan serangan paniknya akan kambuh, ataupun ada suara-suara negatif yang menyampaikan bahwa orang lain sedang ngomongin diri kita, orang lain sedang mempergunjingkan diri kita. Hal itu sebenarnya hanya fantasi dari diri kita sendiri. Kita rileks, tenangkan pikiran. Kalau perlu kita berlibur dulu, mencari suasana yang tenang, alam terbuka yang membuat pikiran kita tidak rusuh, tidak kacau, tidak mengembara liar kemana-mana. Baiklah teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan orang-orang yang sedang mengalami gangguan kecemasan bisa sembuh dan mampu menjalankan aktivitas normal kembali. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.